Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajariani Rahma Utami dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 222018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang pertama itu ada dasar hukum dari penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam materi penagihan pajak dengan surat paksa itu terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut. Yang pertama ada penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak dan wajib pajak menurut ketentuan. Yang kedua, penagihan pajak yang diartikan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan. Selanjutnya ada biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang. Di slide selanjutnya itu ada tugas peran-peran penting yang ada di penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu pejabat dan jurusita pajak. Yang pertama, pejabat itu memiliki tugas yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Lalu ada jurusita pajak yang memiliki tugas yang pertama melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, yang kedua memberitahukan surat paksa, lalu yang ketiga melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat melaksanakan penyitaan. Berikutnya di slide selanjutnya itu saya akan membahas tentang penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jadi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila yang pertama itu penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu penanggung pajak itu memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai serta pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Selanjutnya itu terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak itu akan membubarkan badan usahanya. Lalu di slide berikutnya saya akan membahas tentang inti materi ini, yaitu surat paksa. Surat paksa itu dapat diartikan dengan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa itu diterbitkan tidak sembarangan ya, jadi ada alasannya. Yang pertama itu penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya itu diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Lalu yang terakhir, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Lalu di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyitaan. Berarti tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Jadi kalau udah dikasih surat paksa itu tetap nggak dilakukan, itu pejabat akan melakukan penyitaan. Penyitaan itu biasanya berupa barang bergerak atau juga barang yang tidak bergerak. Jadi barang bergerak itu termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Lalu barang tidak bergerak itu contohnya seperti tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Selanjutnya, setelah melaksanakan penyitaan itu juga ada tentang lelang ya. Lelang itu setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat itu berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Selanjutnya itu jika sudah melaksanakan tentang kegiatan sebelumnya itu ada kegiatan yang terakhir itu gugatan. Jadi gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak dalam hal gugatan penanggung pajak yang dikabulkan. Jadi gugatan ini diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang dilaksanakan. Jadi berikut materi yang saya jelaskan tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.